sejenak menyimak kembali konferensi pers yang dilakukan oleh Dirti Pidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro tentang keaslian ijazah Joko Widodo alias Jokowi. Selanjutnya, penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti: 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo. Polisi, apakah Anda serius mendapatkan STTB asli SMPP SMA 6 Surakarta milik Jokowi? Ataukah Anda berbohong demi menutupi riwayat pendidikan Jokowi yang sesungguhnya? Sebab saya sudah melakukan investigasi jurnalistik sejak 3 tahun silam dan menjumpai fakta yang tidak terbantahkan bahwa Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah SMPP 40 SMA 6 dalam bentuk belangko asli STTB SMPP 40 SMA 6 seperti yang baru saja Anda sampaikan, kecuali hanya STTB dalam bentuk fotokopi belangko yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA 6 Agung Wijayanto pada bulan Agustus tahun 2018. Dan inilah profil Agung Wijayanto, mantan Kepala Sekolah SMA 6 yang menandatangani legalisir fotokopi STTB Jokowi. Dan perlu diketahui bahwa Agung Wijayanto lah yang mengatakan dalam sebuah surat kabar nasional pada tahun 2019 jika Jokowi merupakan angkatan pertama di SMPP Surakarta yang masuk pada tahun 1976. Yang mana, jika Jokowi mengklaim dirinya lulus pada tahun 1980 di SMPP Surakarta, artinya Jokowi menyelesaikan sekolah SMPP selama 4,5 tahun lamanya. Keterangan dari Agung Wijayanto itulah yang menjadi pegangan logika saya sejak tahun 2019 untuk tidak mempercayai semua penjelasan pihak manapun bahwa Jokowi pernah bersekolah sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat yaitu SMPP, apalagi jika ada yang mengatakan atau bahkan memperdebatkan dengan berbagai argumentasi bahwa Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal itu semua adalah omong kosong belaka yang hanya menghabiskan waktu dan mendowngrade logika berpikir kita sebagai orang yang berpikir rasional dan waras. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Untuk memperjelas apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah diuji secara laboratorius, berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak,
tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi, lama-lama kok penjelasan Pak Polisi ini jadi semakin ruwet dan kocak ya? Ayolah Pak Polisi, berbicara jujur dan tunaikan tugasmu sesuai dengan tupoksinya. Jangan mengada-ada, apalagi turut serta melakukan rekayasa untuk menutupi kebenaran yang ada. Perbuatanmu akan menjadi sorotan publik, dan setiap jejak digital itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Semuanya pasti sudah menjadi catatan untuk menjadi bukti yang kuat terhadap tindakan yang pernah kamu lakukan. Dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. Terhadap stempel yang ada di surat tanda tamat belajar nomor 2619 atas nama Joko Widodo sama dengan 4 orang rekan satu angkatan. Step dengan stempel pada SNPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980. Artinya yang kita tampilkan di slide di belakang mungkin itu stempelnya yang ada di ijazah itu sama, hanya di situ ditulis SNPP di bawahnya SMA 6, kemudian di bawahnya kalau Surakarta tertulis Surakarta, kalau Wonogiri tertulis Wonogiri, itu sama semuanya. Kemudian nomor induk yang tertera pada surat tanda tamat belajar 26916 atas nama Joko Widodo ditemukan oleh penyelidik terregister pada buku kartu induk murid SMA tahun 1977 di arsip SMA 6 Surakarta. Penyelidik melakukan pengecekan terhadap buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 179, dan ditemukan nama Joko Widodo pada angka 38 kelas 1 11, angka nomor 20 kelas 2 IPA 2, angka 20 kelas 3 IPA 2. Itu nama Joko Widodo tercantum di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Nah kan, akhirnya Pak Polisi ini berbohong lagi. Padahal, sudah saya katakan tadi, bahwa jika ada yang mengakui Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, itu pasti bohong. Tapi kok Pak Polisi ini terus berusaha meyakinkan bahwa Jokowi diterima di UGM dengan menggunakan bukti berita harian kedaulatan rakyat palsu hasil rekayasa dokumen publik. Memangnya Pak Polisi sudah siap jika kalian digugat telah melakukan kebohongan publik? Kalian adalah pejabat negara loh. Kalian bisa dituduh telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 390 KUHP tentang berita bohong atau pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tentang kebohongan publik.
harian kedaulatan rakyat yang kalian jadikan bukti, keaslian Jokowi diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM itu jelas palsu. Dari identifikasi bentuk font yang secara baku digunakan oleh harian kedaulatan rakyat, tidaklah sesuai dengan lembaran koran yang kalian pamerkan di layar slide saat kalian melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa nama Jokowi ada dalam berita di kedaulatan rakyat tersebut. Selain itu, juga terdapat kejanggalan pada penulisan penanggalan edisi terbit Harian Kedaulatan Rakyat, di mana secara baku Kedaulatan Rakyat sebagai harian lokal nasional selalu mempertahankan kelestarian budaya Jawa, sehingga selalu menggunakan penanggalan tahun Masehi serta penanggalan tahun Jawa. Saya akan menunjukkan kepada kalian kejanggalan tersebut. Saya memiliki data Harian Kedaulatan Rakyat di era tahun 1980-an. Kebetulan saya menemukan edisi terbit yang sama pada bulan Ramadan, yaitu edisi 25 Juni tahun 1983. Mari kita langsung bandingkan saja dengan Harian Kedaulatan Rakyat yang menjadi acuan Bareskrim Polri untuk menyatakan Jokowi benar diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Harian Kedaulatan Rakyat tertanggal 18 Juli tahun 1980 yang bertepatan dengan tanggal 5 Puasa 1912. Lihatlah penulisan tanggal edisinya, yaitu Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980. Di dalam kurung ditulis 5 Puasa tahun 1912. Kata puasa ini adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki makna bulan puasa atau bulan Ramadan. Sedangkan di dalam bahasa Jawa seharusnya penulisan menggunakan kata pasa yang dibaca poso bukan puasa. Seperti inilah contoh penulisan baku penanggalan yang ada di Harian Kedaulatan Rakyat. Tertulis Sabtu Pahing, tanggal 25 Juni tahun 1983, yang juga jatuh pada tanggal 14 Poso tahun 1915. Di mana kata poso inilah yang berasal dari bahasa Jawa yang bermakna bulan Ramadan. Dengan demikian, terkuaklah fakta kebohongan Bareskrim Polri yang telah menggunakan data palsu untuk memvalidasi riwayat pendidikan Jokowi.